Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, terima kasih banyak untuk Anda yang masih menyaksikan program Sapa Pagi. Di kesempatan kali ini tentunya masih dari Madu TV Nusantara, kami ada di Jalan Suko Makmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung, Jawa Timur. Dan baik, perbincangan kita untuk kesempatan kali ini masih mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima. Dengan beliau narasumber kita adalah Pak Mulyono sebagai Wakil Ketua Paguyuban PKL Semarak Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa rekan-rekan pedagang kaki lima yang ada di Paguyuban ini memang semuanya sudah terdata. Tidak ada PK liar yang ada di sekitar situ, dan mereka sistemnya adalah lapannya adalah dipinjam pakai seperti itu. Boleh dipakai tapi dirawat. Seperti itu ya Pak Mul ya? Nggih, dirawat Bu, terkait dengan kebersihannya juga. Jadi dengan adanya paguyuban PKL itu juga kita menciptakan rasa rukun bersama Bu kepada semua para pedagang. Baik, ya Pak Mul, kita kan memang sudah mulai kondusif, mulai Lebaran bukan sih Pak Mul, atau puasa ya Pak Mul ya? Nggih. Ya. Ini juga sedikit banyak berpengaruh Pak Mul kepada income dari rekan-rekan pedagang kaki lima yang ada di Keraksaan Pak Mul. Ya memang semua kegiatan income pendapatan dari Kabupaten Probolinggo khususnya di PKL Semarak itu saya pikir nggak ada Bu. Jadi memang UKM Probolinggo itu yaitu khususnya di PKL Semarak itu sudah dikenal oleh masyarakat. Hingga apal betul kalau masyarakat tuh, oh saya kepingin makan ini, dia hadir dengan sendirinya di PKL Semarak. Gitu Bu. Jadi sampai saat ini saya pikir dengan setelah adanya pandemi lancar kembali Bu tentang income pendapatan PKL Semarak. Alhamdulillah. Termasuk pendapatan sudah mulai pulih Pak Mul ya? Nggih. Alhamdulillah. Artinya adalah Pak Mul, saya penasaran nih, ini kalau paguyuban berarti kan memang semua sudah terdata, ya kan Pak? Berarti semacam sudah ada pembinaan dong Pak dari pemerintah kabupaten kepada rekan-rekan PKL yang tergabung dalam paguyuban ini? Ada Bu, jadi pembinaan itu terutama dari pihak Disperindak, karena memang kita masuk dalam kerjasamanya adalah Dinas Perdagangan Bu di Kabupaten Probolinggo. Jadi kita dapat perlindungan hukumnya juga dari kecamatan, dari Pak Camat gitu. Jadi perlindungannya nasihat-nasihat itu ya alhamdulillah sampai sekarang bentuk kerjasamanya saya pikir cukup Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, iya. Perhatian dari Pemkab berarti luar biasa kepada teman-teman pedagang ya Pak? Luar biasa. Iya. Pak, tapi begini, yang jelas kemarin kan pasca pandemi yang sangat luar biasa hampir 2 tahun. Kemudian juga kita mulai kondusif, kita mulai merangkak lagi. Ya kan, mohon maaf Pak, bisa jadi untuk beberapa PKL yang sempat tutup dan sebagainya, itu kan memang terbentur modal Pak Mul, karena tidak berjualan sekian lama, meskipun mereka berjualan di rumah, bisa jadi pendapatan tidak sama Pak dengan ketika berjualan di situ Pak. Ya memang sangat luar biasa sekali Bu, dengan adanya pandemi. Ya memang sangat luar biasa sekali Bu, dengan adanya pandemi itu sangat dampak sekali. Cuma para anggota itu hanya bisanya mengeluh mau apa lagi, memang itu semuanya kehendak gitulah. Jadi kalau pada akhirnya saya punya inisiatif dengan teman-teman, ayolah kita mencoba untuk berdagang di rumah. Barangkali dengan adanya berdagang di rumah kita nggak terlalu parah lah kita dengan adanya dampak pandemi itu. Dan kita juga walaupun penghasilannya itu tidak sama dengan yang ada di PKL, barangkali di rumah juga akan dapat satu penghasilan. Jadi mohon maaf Bu, pada waktu pandemi itu kita tidak bisa mengelola PKL Semarak. Memang saya tutup total Bu. Karena memang itu sudah aturan, kita juga berada di bawah naungan Kabupaten Probolinggo. Memang instruksinya kayak seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan tidak adanya pandemi ini luar biasa sekali, para teman-teman anggota PKL itu sudah mulai membuka kembali dan melaksanakan perekonomian masyarakat dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, dan saya yakin loh sebetulnya kita hidup bermasyarakat itu juga saling ini ya Pak ya, simbiosis mutualisme ya Pak ya. Para pedagang membutuhkan para pembeli.
para pembeli pun Nih, juga membutuhkan pedagang. Tetapi ada nggih, lagi Bu. tuh PR kemarin ketika dari pandemi sudah mau mulai usaha. Eh, Nih. ini Pak, dana, ya kan? Apakah juga kemarin ketika mau memulai usaha atau sepanjang pandemi ada bantuan untuk usaha ke teman-teman PKL dari pemerintah kabupaten, Pak? Kalau kalau bantuan tidak ada Bu, Mas Ibu, karena memang pada waktu itu juga kita sadar juga pada waktu itu pihak Pemda kan juga dengan adanya pandemi itu pihak pengelolaan benda juga kan bisa bingung juga Bu. Jadi bantuan tidak ada, cuma kita selaku pembina dan pengurus PKL tentunya mempunyai satu program-program bagaimana sekiranya para anggota UKM PKL Semara itu bisa maju kembali, bisa Ya, berjualan kembali yang ya, sekiranya bisa dibutuhkan oleh masyarakat setempat itu. baik. Iya, artinya bagi rekan-rekan paguyuban tidak menjadi masalah ini ya Pak ya. Yang penting bisa jalan lagi seperti itu ya Pak ya. Nggih, betul Bu, ya. Luar biasa. Ya, Pak Mul, Eh, yang jelas ketika memang boleh dibilang adalah ini baru memulai usaha lagi. Ya Pak ya. Meskipun nih, kemarin ini sudah 7 tahun, tetapi pandemi itu benar-benar luar biasa. Nah, biasa. dari dari paguyuban sendiri, Pak Mul, jadi untuk apa namanya lebih ke memberdayakan pedagang kaki lima, artinya ada program-program khusus, Pak Mul? Iya, betul Bu. Jadi saya punya program-program khusus Ya, paling tidak untuk meramaikan suasana itu di PKL Semara itu untuk minat pengunjung dan pembeli itu saya adakan satu event-event kayak saya mengundang pengamen jalanan, ngamen-ngamen di situ gitu. ya, Jadi pada akhirnya orang-orang terjun oh apa ada apa di situ, ada apa itu, pada akhirnya juga dia akan membeli pada para mainan atau makanan di situ. baik. Kalau program yang mengundang teman-teman pengamen jalanan ini, program mingguan atau bagaimana Pak Mul? Program bulanan, Bu. Oh Program bulanan, bulanan, nggih, bulanan. baik. Program bulanan. Ya, sementara untuk program-program lainnya Pak Mul? Untuk program bulanan kita berusaha untuk istilahnya woro-woro aja Bu, Ya, menyampaikan sesuatu kepada kebetulan PKL Semara itu berdiri di lingkungan Bu, jadi di belakang masjid ya, itu ada semacam perkampungan juga lingkungan di situ, hingga ada hubungan bentuk kerjasama juga pada lingkungan, baik. hingga tidak jauh lagi orang-orang lingkungan ketika ada beli-beli apa itu di PKL Semara. Ya, dan anggotanya tadi ini yang sempat saya tanyakan juga di awal. Anggotanya khusus warga Kabupaten Probolinggo atau khusus warga sekitar nih Pak, kalau PKL yang ada di situ? Wah, kalau kita memilah-milah namanya tidak ada guyub rukun Bu. Jadi Kabupaten Probolinggo Bu. Jadi Kabupaten Kabupaten. Probolinggo yang siap untuk melaksanakan perdagangan di situ monggo. Senyampang tidak ada unsur-unsur yang lain yang sekiranya Ya, kita juga hidup berdampingan di situ, menciptakan rasa rukun juga bagaimana sekiranya kita mengais rezeki bersama-sama. baik. Artinya Pak Mul, nah ini kita yakin nih, pagi ini banyak di antara warga Kabupaten Probolinggo yang menyaksikan kita di program Sapa Pagi Pak Mul. Nggih. Andai Pak Mul, Nggih. ada yang mau bergabung sesama teman-teman pedagang kaki lima nih Pak Mul. Jadi mohon maaf Pak Mul, biar tidak menjadi semacam PKL liar, ya kan? Itu boleh ya Pak ya, bergabung di paguyuban ini? Oh boleh Bu, Sejampang masih ada tempat. Jadi tempat itu batasan tempat yang disediakan oleh Kabupaten Probolinggo pada waktu itu yang sudah didata lokasinya itu hanya 63 Bu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau andai kata ada salah satu pedagang yang ingin bergabung di situ untuk berjualan atau berdagang monggo, cuma tidak bisa menempati tempat yang sudah istilahnya sudah jadi permanen atau jadi tempatnya orang lain. Itu Bu. Iya, iya. Jadi nanti Jadi akan dikasih tempat sendiri Pak Mul? ada Bu, jadi Kabupaten Probolinggo itu telah memberikan ruang-ruang, silakan datang di desa masing-masing ada sekarang Bu. Jadi di kelurahan masing-masing sudah ada.
Jadi jualan itu ada yang pedagang keliling, juga ada Iya. yang istilahnya pedagang yang sudah disediakan oleh pihak Pemda. Jadi kalau Hmm. pedagang keliling itu tidak tetap Bu, kadangkala ada dijualan di keramaian di SL, juga Iya. di stadion. Ya, cuma kita memang sejak awal begini. Sejak awal kita berada di timur alun-alun itu Iya. memang program pemerintah kok kelihatannya nggak enak kalau ada di alun-alun. Makanya pemerintah Kabupaten Probolinggo itu menyediakan kita khususnya pelaku UKM, pelaku Iya. pedagang kaki lima itu akhirnya dipindah Bu. Itu yang sudah disediakan Direlokasi tempat. ya. Baik. Ya, Jadi biar alun-alunnya tetap berfungsi seperti fungsi nggih, awal, berfungsi. kemudian Nggih, teman-teman PKL ini juga tetap bisa beraktivitas nggih, menghasilkan uang, begitu ya Pak Mul ya? nggih, 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 Ya, nggih. buka dari jam berapa Pak Mul kalau teman-teman PKL yang ada di situ? Jadi saya di situ juga mulai buka jam 6 pagi, Bu, jam 7 pagi Hmm. sudah buka. Hmm. Jadi buka sampai malam, sampai kadang-kala sampai jam 10, setelah itu kita bersih-bersih sudah. Yang penting saya utamakan ya saya harapkan kembali itu masalah sampah Bu. Jadi Ya, saya harus bersih betul. Karena kalau kita kotor ya tidak ada yang beli Bu datang ke sana gitu. betul. Datang ke PKL itu. Iya, betul. Sementara Pak Mul, apakah juga dari paguyuban sendiri istilahnya adalah ada agenda bulanan nih Pak Mul, biar teman-teman yang Ada. tergabung dalam paguyuban ini istilahnya semacam apa ya, bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol, jadi tahu aspirasi mereka bagaimana, seperti itu Pak Mul. Ya memang ada Bu. Jadi saya ketika triwulan 3 bulan Iya. itu kita mengumpulkan teman-teman anggota PKL untuk berdiskusi kekurangan-kurangan apa dan bagaimana untuk meningkatkan kembali mengenai perdagangannya, juga bagaimana kiranya bisa memajukan kembali mengenai perdagangannya yang bisa dikenal oleh masyarakat. Baik. Jadi andai kata ada menu yang kurang enak atau bagaimana, kita konsultasikan kembali. Iya. Ya apa sekiranya enak, bagaimana sekiranya enak yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu kembali Iya. lagi dan berkunjung lagi ke PKL Semarang. Baik. Jadi yang Sumatera ini juga dievaluasi Pak Mul ya? Ya ada evaluasi juga di Oh situ. begitu, luar biasa. Nggih, Baik, ya Pak Mul, kita break lagi. Kita nanti nggih. lanjut untuk berbincang mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima.